Hey, pernah nggak sih setelah lulus SMA kamu tiba-tiba mikir, abis ini gue ngapain? Kuliah, kerja, atau malah bingung banget sampai kepikiran mau istirahat dulu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Galau setelah lulus itu normal banget. Di video ini, kita bakal bahas semua pilihan setelah SMA, plus realita dan tips biar kamu nggak salah langkah. Buat kalian yang baru aja lulus SMA, selamat ya. Akhirnya selesai juga 3 tahun pakai seragam putih abu-abu, ikut upacara tiap Senin, dan ngerasain ulangan harian yang gak ada habisnya. Rasanya gimana? Seneng? Bebas? Atau malah bingung habis ini mau ngapain? Tenang, video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang pilihan-pilihan hidup setelah SMA, mulai dari kuliah, kerja, sampai gap year. Jadi, kalau kamu lagi galau, duduk santai, dengerin sampai habis ya. Pilihan paling umum setelah lulus SMA tentu aja adalah kuliah. Buat yang dapat kesempatan melanjutkan studi, selamat. Tapi, jujur aja, sebelum masuk kuliah biasanya dilema terbesar adalah jurusan. Ikut passion sendiri atau nurut orang tua demi prospek kerja yang jelas? Gua dulu juga pernah ngalamin. Tiap hari browsing jurusan, tanya guru BK, sampai overthinking. Ujung-ujungnya malah makin bingung. Tapi begini, apapun jurusan yang kamu pilih, dunia kampus itu beda banget sama sekolah. Gak ada lagi pakai seragam tiap hari atau upacara Senin pagi. Tanggung jawab jauh lebih besar dan lingkungan lebih beragam. Kalau dulu teman sekelas itu-itu aja, di kampus kamu ketemu orang dari berbagai daerah, latar belakang, bahkan budaya. Awalnya canggung, tapi lama-lama seru. Kegiatan kampus pun warnanya beda. Ikut ospek, gabung UKM, nongkrong bareng, sampai begadang ngerjain proyek. Dan pasti ada momen ragu juga. Bener nggak ya jurusan ini buat gue? Atau mampu nggak ya? Tapi nggak semua orang kuliah. Banyak juga yang langsung kerja. Alasannya macam-macam. Pengen cepet mandiri, bantu orang tua, atau memang merasa kuliah bukan jalan yang cocok. Kalau kamu salah satunya, salut ya. Karena terjun ke dunia kerja di usia muda itu nggak gampang. Awal-awal pasti campur aduk rasanya. Seneng punya penghasilan sendiri, bangga bisa traktir keluarga dari gaji pertama. Tapi juga kaget karena dunia kerja itu beda banget sama sekolah. Bayangin aja, kamu yang baru 18 tahun harus kerja bareng orang yang jauh lebih tua. Dipanggil mbak atau mas, rasanya agak canggung. Enaknya sih, setelah jam kerja selesai, kamu bebas, nggak ada PR atau skripsi. Tapi, gaji awal dengan ijazah SMA biasanya terbatas. Pilihan kerja juga nggak banyak. Tapi justru disitulah nilai tambahnya. Kerja sejak muda bikin mental lebih kuat. Kamu belajar ngatur waktu, ngatur uang, menghadapi tekanan, dan adaptasi dengan banyak karakter. Semua itu jadi bekal penting buat masa depanmu. Selain kuliah dan kerja, ada juga yang memilih gap year alias jeda setahun sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Banyak orang menganggap gap year itu buang waktu, padahal enggak juga. Alasannya bisa macam-macam, belum keterima kampus impian, mau coba lagi tahun depan, masih galau jurusan, atau kondisi keuangan belum mendukung. Awalnya gap year memang terasa enak, kayak libur panjang. Tapi setelah beberapa bulan bisa muncul rasa gelisah, lihat teman-teman udah kuliah atau kerja. Apalagi kalau sering ditanya, kok belum kuliah? Bisa makin overthinking. Makanya, biar gap year nggak sia-sia, isi waktu dengan hal positif. Ikut kursus, pelatihan skill, kerja part-time, magang, atau volunteer. Banyak yang justru ketemu passion baru di masa gap year ini, dan tahun berikutnya lebih siap masuk kampus, atau bahkan menemukan jalan suksesnya sendiri. Intinya, gap year bukan berhenti, tapi waktu buat refleksi dan eksplorasi diri. Nah, apapun pilihannya, kuliah, kerja, atau gap year, pasti ada rasa galau. Yang kuliah takut salah jurusan, yang kerja takut karir mentok, yang gap year takut ketinggalan. Kadang malah saling iri, yang kuliah mikir, enaknya udah kerja punya uang, yang kerja iri, lihat santainya masa kuliah.
Padahal tiap pilihan ada plus minusnya. Jadi gimana cara ngadepin galau ini? 1. Sadar kalau kamu nggak sendirian. Banyak orang ngerasain hal yang sama. 2. Ingat, keputusan sekarang bukan berarti mengunci nasib selamanya. Salah jurusan bisa pindah, salah kerja bisa ganti. Hidup itu fleksibel. 3. Fokus lakuin yang terbaik hari ini. Asah skill, perluas pergaulan, cari pengalaman. Jalan akan terbuka sendiri kalau kamu terus melangkah. Wisuda SMA itu bukan akhir, tapi awal petualangan hidup yang sebenarnya. Bayangin hidupmu kayak buku kosong, dan kamulah penulisnya. Mau kuliah, kerja, atau gap year, semua pilihan sah. Yang penting dijalani dengan sungguh-sungguh. Ingat, tiap orang punya timeline hidup berbeda. Jangan bandingkin dirimu dengan orang lain. Kalau sekarang masih bingung, itu wajar. Jangan takut salah. Dari kesalahan kita belajar, dan akhirnya tumbuh. Semangat ya teman-teman. Semoga apapun jalan yang kamu pilih, bisa membawa kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ingat, lembar masa depanmu masih kosong, menunggu untuk kamu isi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini adalah Asupan Otak, salam hangat dan selamat menjalani babak baru kehidupan.